Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Di hari raya Idul Adha ini ada catatan khusus yang menjadi pedoman buat kita sebagai teladan, suri teladan yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan buat kita. Ada dua ayat yang Allah berikan kepada kita bahwa dua pribadi yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keduanya masuk dalam nabi-nabi yang digelari ulul azmi, yang punya predikat begitu tinggi. Dari 5 ulul azmi, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, begitu juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Ibrahim ini mendapatkan ulul azmi karena semua nabi-nabi yang mendapatkan predikat ulul azmi, mereka semua mendapatkan ujian yang amat sangat beratnya, luar biasa, dan juga mereka bersabarnya, keteguhannya menjadikan contoh suri teladan buat kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua dari garis bawah yang Allah catatkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana kita semua hampir hafal semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik buat kalian. Maka pada Nabi Ibrahim juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa sungguh pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya, di ayat yang lainnya disebutkan, dan umatnya itu menjadi suri teladan yang baik buat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Betapa dahsyatnya Nabi Ibrahim, begitu memegang akidahnya, agamanya, sampai-sampai diancam dengan dibakar pun juga tetap untuk dipegangnya. Padahal itu mulai dari pencariannya Allah berikan kisahnya kepada kita. Ketika Allah perlihatkan ada bulan, dikiranya itu Tuhan. Bukan. Ketika ada matahari, begitu juga. Tidak, saya tidak suka kepada yang tenggelam, kata Nabi Ibrahim. Sehingga akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim bahwa ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakannya, menjadikannya, dan juga semua umatnya. Dan Nabi Ibrahim tidak hanya itu, beliau sungguh-sungguh untuk memegangnya sampai ketika
berhadapan dengan ayahnya, sebagian orang menganggap itu sebagai pamannya, bahwa ayahnya atau orang tuanya itu menyebarkan agamanya lewat patung-patung yang Allah sudah haramkan, maka Nabi Ibrahim menolaknya, tidak berkenan untuk ikut kepada bapaknya, dan bahkan ditunjukkan kepada bapaknya ini adalah jalan yang salah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bahkan ketika ada penguasanya, Raja Namrud yang berusaha dia menyembah patung-patungnya, maka Nabi Ibrahim dengan logika yang dahsyat, dia hancurkan semuanya kecuali yang besar. Peristiwa ini tidak hanya contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, tapi juga menjadi pegangan yang paling kuat soal memegang akidah untuk kita tidak luntur dengan itu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sampai Allah uji kemudian dengan dibakarnya, dan Allah jadikan itu sebagai ujian buat Nabi Ibrahim, namun juga ujian buat kita, bahwa akhir daripada kematian, sebetulnya kematian hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Ibrahim diselamatkan. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, maka Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Terus kemudian Nabi Ibrahim mempertanyakannya kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara." Wahai ananda, aku lihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Maka anak hasil didikan Nabi Ibrahim ini yang terpenting, Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk bisa menjadi pelanjut penerus agama kita, perjuangan kita, tujuan kita yang akan dilanjutkan oleh anak-anak. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka Nabi Ibrahim menciptakan, menjadikan, mendidik anaknya Nabi Ismail begitu dahsyatnya, sehingga dasar yang dia sampaikan jawaban kepada ayahnya, "Ya abatif al ma tu'mar." Wahai Aba, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati, insyaallah saya termasuk orang-orang yang sabar. Dahsyat, siapa saja pun juga nggak masuk di akal, akan disembelih terus kemudian dia nyerah, pasrah bongkoan kepada ayahnya. Silahkan ya, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka sekarang kita tidak diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kita. Kita hanya diperintah untuk menyembelih kurban yang akan menjadikan ibrah buat kita, akan kesombongan kita, akan kekayaan kita, akan ketenaran kita, semua kita sembelihkan dari situ dan selesai itu urusan. Hanya Allah dan Rasulnya yang kita ikuti untuk itu. Masyarul muslimin rahimahullah, tidak selesai sampai di situ. Nabi Ibrahim juga diuji dengan menantu-menantunya. Ada kisahnya, namun tidak cukup untuk di sini, nanti lagi untuk kita sampaikan. Tapi paling tidak, ketika semua jalan sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, semua ujian sudah dilewati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya ketika Nabi Ibrahim itu ingin untuk menenangkan diri. Ya Allah, bagaimana engkau menjadikan atau membangkitkan orang yang sudah mati? Apakah engkau tidak beriman, wahai Ibrahim? Bukan ya Allah. Tatmainul qulub, agar tenang hati saya. Dahsyat. Dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim bukti kemukjizatan yang bisa untuk dilakukan. Maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembelihlah 4 ekor burung, potong-potonglah dan taruh letakkan di 4 penjuru mata angin. Ketika itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, padahal burung itu sudah dicampur daging-dagingnya, ditaruh di timur, di barat, di selatan, dan di utara. Terus kemudian diperintahkan, panggil burung itu, dan 4-4-nya kembali datang. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Dan terakhir, barangkali yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang berapa banyak orang-orang yang masuk Islam karena syariat Islam yang dahsyat, luar biasa. Ketika orang-orang sudah melihat bahwa kebenaran itu hanya ada pada Islam,
maka orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Mu'alaf begitu banyak, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika, di Inggris, apalagi di Eropa itu hampir semuanya. Negara-negara bergolak untuk kembali menjadi Islam. Apa yang saya risaukan? Mohon maaf Bapak, orang yang masuk Islam, mu'alaf itu, semua dosa-dosanya diampuni, kebaikan-kebaikannya tetap dicatat. Sementara kita, sejak akhir balik, maka kita dihitung, kebaikan kita dihitung pahala, dan kesalahan kita dihitung dosa. Untung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berikan taubat untuk istighfar, sehingga mudah-mudahan dosa-dosa kita ikut juga terhapus. Kalau tidak, maka mu'alaf itu lebih dulu di depan, Mbak. Masuk surganya bisa jadi lebih dulu, dan kita belakangan, karena kita terlalu banyak yang akan ditimbang nanti di akhirat. Maka dari itu sungguh-sungguhlah, di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang dahsyat luar biasa. Salut kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mau untuk berkorban, karena itu adalah puncaknya untuk 10 hari ini. Namun sampai nanti asar, sampai nanti jelang maghrib, kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Apa yang jadi catatan untuk berbuat baik di 10 Zulhijjah yang pertama ini, yang awal ini? Sebagaimana 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu dahsyat luar biasa. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, ada iktikaf. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dahsyat kedahsyatannya di 10 hari bulan Zulhijjah, sampai-sampai Rasulullah SAW sampaikan bahwa pahala pada 10 awal pertama bulan Zulhijjah ini tidak ada yang bisa untuk menandinginya amalan-amalan itu. Maka para sahabat bertanya, tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Tidak juga jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah adalah tingkat tertinggi, puncaknya dari agama Islam, dari amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang. Namun tidak juga demikian, kecuali kata Rasulullah SAW, dia berangkat jihad fisabilillah dengan membawa segala perbekalannya, dan kemudian dia tidak kembali lagi. Begitu tingginya amalan di bulan ini, maka berbuat baiklah, beramalah semampu yang kita bisa. Hanya kepada Allah kita kembalikan semua urusan, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam, ya Mukmin ya Muhaimin, ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau saksikan ya Rabb, kami tundukkan segenap hati kami, semua permasalahan kami serahkan kehadirat-Mu ya Rabb. Kami usahakan sekuat tenaga kami untuk bisa melaksanakan apa yang Engkau perintahkan. Sekuat tenaga kami berusaha untuk dapat berkorban ya Allah, sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim, bahkan anak-anak Nabi Adam yang dulu pertama kali pernah melakukan untuk berkorban. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal ibadah kami, terima jihad kami, terima dakwah kami, terima sholat dan rukuk kami, sujud kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolong kami ya Rabb, untuk dapat membimbing keluarga dan anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang dapat menjadi penerus perjuangan kami, yang dapat membuka pintu surga buat kami, yang dapat menyelamatkan keluarga besar kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolong kami ya Rabb, kami hanyalah hamba-hambamu yang lemah, yang doif, yang tidak punya kemampuan apa-apa kecuali dengan pertolongan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana rabbighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.